Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Tema F, cita-citaku. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, jangan lupa terus terapkan pesan ibu agar selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Agar COVID-19 di Indonesia ini bisa segera teratasi dan kita dapat belajar bertatap muka di kelas. Pembelajaran pertama adalah tentang metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Contoh, metamorfosis pada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induk, tetapi ada bagian tubuh yang belum terbentuk. Misalnya sayap. Contoh, metamorfosis pada kecoa dan capung. Di sini Bapak berikan contoh metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu, ya. Ini mula-mula adalah telur, ya. Telur kemudian menetas menjadi larva atau ulat kecil. Kemudian ulat akan berkembang dan akan menjadi kepompong. Kemudian setelah menjadi kepompong, maka akan menjadi kupu-kupu kecil dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah kupu-kupu dengan metamorfosis sempurna, ya. Bagaimana perbedaannya dengan metamorfosis yang tidak sempurna? Kita lihat pada metamorfosis capung. Nah, di sini pada metamorfosis capung, ya, kita mulai dari telur, kemudian menetas menjadi capung kecil yang belum ada sayapnya. Nah, jadi capung kecil yang belum ada sayapnya ini sudah menyerupai capung induk, tapi tidak ada sayapnya. Kemudian berkembang, tumbuh sayap hingga menjadi capung dewasa. Nah, kamu dapat bedakan di sini, ya. Dari hasil penetasan telur pada kupu-kupu, setelah telur menetas itu menjadi ulat, sedangkan pada capung setelah menetas itu sudah dalam bentuk capung yang belum sempurna karena belum ada sayapnya. Nah, kemudian pada kupu-kupu setelah ulat menjadi kepompong, kepompong baru menjadi kupu-kupu kecil. Nah, kalau di capung itu dari capung kecil lama-lama akan tumbuh sayap dan kemudian berubah menjadi capung dewasa, ya. Jadi perbedaannya sangat kelihatan, ya. Kalau pada metamorfosis sempurna itu hasil yang menetas itu sama sekali tidak mirip dengan induknya, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna setelah menetas itu ada kemiripan pada induknya, tetapi ada bagian dari tubuh yang belum
tumbuh, ya. Kita akan melihat beberapa hewan yang di sini. Yang pertama adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Di sini contoh adalah pada kambing. Siklus hidup kambing itu berarti dari masih di dalam perut induknya, kemudian lahir. Nah, pada saat kambing lahir ini sudah bentuknya sama persis dengan induknya, ya, mempunyai kepala, telinga, kaki 4 dan sebagainya. Anggota tubuhnya sudah lengkap seperti induknya, hingganya tumbuh menjadi kambing dewasa. Ini kita lihat lagi pada hewan yang mengalami metamorfosis. Contohnya adalah pada katak. Katak itu dimulai dari telur kemudian menetas menjadi berudu ya, atau kecebong. Kecebong itu nanti lama-lama akan tumbuh kaki, 2 kaki di belakang, ya. Kemudian setelah tumbuh kaki yang kedua tumbuh, dan ekor itu lama-lama akan memendek, ya, hingga akhirnya tumbuhlah menjadi katak kecil dan menjadi katak dewasa. Jadi di sini kalau hewan yang tidak mengalami metamorfosis dari sejak menetas ataupun sejak lahir itu sudah menyerupai induknya, sedangkan pada hewan yang mengalami metamorfosis itu, kalau yang metamorfosis sempurna setelah menetas itu makhluk yang dihasilkan itu tidak sama dengan induknya, ya. Apa saja sih manfaat makhluk hidup bagi manusia? Yang pertama adalah sebagai sumber sandang. Contohnya kapas itu untuk bahan baku kain, ulat sutra bahan baku kain sutra, bulu domba bahan baku wol, kulit hewan untuk sepatu, dompet dan sebagainya. Manfaat yang kedua adalah untuk bahan pangan. Contohnya padi, jagung, gandum, singkong, kentang itu adalah sebagai sumber karbohidrat. Kacang kedelai, kacang hijau, ikan, ayam itu adalah sebagai sumber protein. Telur, lapa, avokat sebagai sumber lemak. Sayur mayur dan buah-buahan itu sebagai sumber vitamin. Manfaat yang ketiga adalah sebagai sumber papan, ya. Kayu itu dapat kita manfaatkan untuk bahan bangunan, untuk bahan membuat perumahan, ya. Berikutnya adalah sumber kesehatan dan obat-obatan, misalnya kina, jahe itu dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan. Berikutnya adalah sumber pendapatan negara. Ini berkaitan dengan kegiatan ekspor ataupun impor, ya. Misalnya kita mengekspor hasil perkebunan ke luar negeri, maka akan mendatangkan pendapatan bagi negara kita. Oke, pada pembelajaran berikutnya mari kita baca sebuah dongeng dan pada halaman 53 dengan judul Badi Badak Ingin Jadi Penari Balet. Anak-anak, silahkan kalian baca ya dongeng yang berjudul Badi Badak Ingin Jadi Penari Balet. Nah, nanti setelah kalian membaca dongeng tersebut, kalian jawab pertanyaannya di halaman 55, ya. Kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis, ya. Ini pertanyaannya. Pertama, siapa nama tokoh dalam cerita di atas? 2, di mana peristiwa dalam cerita di atas terjadi? 3, apa cita-cita Badi Badak?
4. Mengapa teman-teman Badi Badak menertawai cita-citanya? 5. Apa nilai yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Nah, ini nanti kalian tolong tulis kembali pertanyaannya dan jawabannya di buku tulis ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca puisi berkaitan dengan karya puisi Sinta Irawan dengan judul Penari Cilik. Gemulai gerak tanganmu mengikuti irama gamelan. Wajah imutmu nan cantik membuat penonton semakin terpesona. Ketika sebagian anak-anak memilih tarian yang agresif, maka engkau memilih tarian Jawa yang gemulai. Bunyi gamelan semakin membuatmu bergerak lincah tanpa kesan agresif. Engkau penari cilik, usia mudamu tak terpengaruh oleh gemuruhnya musik yang hingar-bingar. Kau tetap tekun berlatih untuk selalu mengenal budaya dan adat istiadat bangsa sendiri. Tak usah malu adik kecilku, engkau akan jadi duta bangsa ke seantero dunia. Dengan menari membawa misi kebudayaan bangsa kita untuk suatu persahabatan dan perdamaian dunia. Ya, anak-anak, mungkin kalian nanti bisa mengulang kembali ya puisi Penari Cilik itu. Kalian dapat membaca kembali dengan gaya kalian sendiri-sendiri ya. Semoga kalian dapat membaca dengan baik. Nah, di sini Bapak juga sudah membuat beberapa contoh tari-tarian yang ada di daerah di Indonesia ya. Seperti di Nanggro Aceh Darussalam itu ada tari Saudati, ada tari Saman ya. Sumatera Utara itu ada tari Tortor. Sumatera Barat ada tari Piring, tari Payung, tari Tabuk. Di Riau ada tari Joget, tari Lambak, tari Tandak ya. Di Lampung ada tari Jangget, tari Malinting. Di DKI Jakarta kita mengenal tari Yapong, tari Topeng. Di Jawa Barat kita mengenal tari Jaipong, tari Merak. Jawa Tengah ada tari Serimpi, Bambangan Cakil. Di Jawa Timur ada tari Reog Ponorogo, ada tari Remong. Bali ada tari Legong, Kecak, Pendet. Di Nusa Tenggara Timur ada tari Perang, tari Goreng Lameng. Di Kalimantan ada tari Radap Rahayu. Sulawesi Selatan ada tari Kipas, tari Bosara. Maluku ada tari Cakalele, ada tari Lenso, dan di Papua itu ada tari Musyoh. Itu hanya sebagian kecil dari jenis-jenis tarian yang ada di daerah provinsi Indonesia ya. Masih banyak lagi tari-tarian yang ada di provinsi-provinsi di daerah Indonesia ya. Kalian dapat mempelajarinya kembali ya untuk tari-tarian yang ada di Indonesia. Ini adalah beberapa contoh gambar tari-tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama dilihat ini adalah tari Yapong dari Betawi ya. Tari Yapong dari Betawi. Ini adalah tari apa? Iya, tari Saman dari Nanggro Aceh Darussalam. Ini tari apa? Ya, tari Cakalele ya. Dan ini adalah tari Merak dari Jawa Barat. Kalian mungkin nanti bisa mencari lagi banyak tarian yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat
Apa sih cita-cita Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno? Cita-cita Soekarno untuk mempersatukan suku, bangsa, dan agama dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia memang telah terwujud. Meskipun telah terwujud NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi kita tetap harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara memelihara persatuan kesatuan? Berikut dua hal yang dapat dijadikan sikap menghargai keberagaman suku bangsa. 1. Menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, meskipun mereka memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. 2. Tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan suku bangsa lain. Manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya ya. Dan jangan lupa untuk tugas pembelajaran hari ini kalian hanya mengerjakan ayo jawab pada halaman 55, tulis soal dan jawabannya di buku tulis, lalu kirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Jangan lupa tugasmu dikerjakan segera. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dan mempelajari pembelajaran ini dengan baik ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.